untuk sholat bagi mereka yang mau menunaikan sholat subuh? Kalau yang tidak, maka dia boleh melanjutkan dengan zikir-zikir kepada Allah. Karena bagi orang yang sedang haid, dia bisa melanjutkan zikir-zikirnya kepada Allah, karena dia tidak diberi kewajiban sholat bagi perempuan yang sedang haid. Tapi berikutnya adalah persiapan menuju subuh. Jadi nomor 3 kita sepakati, kalau lagi normal, segera persiapan untuk sholat subuh. Di subuh bulan Ramadan itu biasanya masjid-masjid itu banyak banget jemaah yang menyiapkan selain daripada sholat berjamaah, tapi juga menyuguhkan ceramah-ceramah yang dihadirkan. Kalau bisa Anda jangan skip ceramahnya. Setelah lepas sholat subuh berjamaah di masjid, Anda duduk di situ dengarkan ceramah sampai selesai. Kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk di majelis ilmu, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan selaksa pahala, Allah masukkan ke dalam syurga, Allah jauhkan dari siksa api neraka, Allah hujamkan sakinah, Allah sebut namanya di hadapan makhluk yang lain, Allah turunkan malaikat yang meridhoinya, Allah jadikan orang tuanya panen pahala karena dia duduk di pengajian atau majelis ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Majelis ilmu sebagai wasilah terkaburnya doa, majelis ilmu juga sebagai tambahan-tambahan pahala kebaikan yang nanti akan membuat hamba jadi orang yang lebih baik. Majelis ilmu berusaha untuk membangun circle yang baik, dan sekian banyak majelis ilmu. Belum lagi pahala haji umrah sempurna kalau orang hadir ke majelis ilmu. Makanya kalau subuh berjamaah di masjid, lalu kemudian dengarkan ceramah dan jangan pulang. Sholat subuh nomor 3 berjamaah silahkan. Mau di rumah buat perempuan silahkan, tapi buat laki-laki berjamaah di masjid. Nomor 4 majlis ilmu. Jadi nomor 3 sholat subuh, nomor 4 majlis ilmu. Jangan sampai skip majlis ilmu. Datang di majlis itu, duduklah, dengarkanlah. Kalau Anda bisa bertanya, bertanyalah, karena boleh jadi dari pertanyaan Anda itu mengubah mindset hidupnya orang lain lewat pertanyaan simpel yang Anda ajukan. Tanyai, saya mau nanya dong, Ustadz bagaimana begini. Oh, Ustadznya jawab, itu audiens ada 200 orang, mengerti karena Anda bertanya dapat pahalanya. Karena lewat pertanyaan Anda, ilmunya Ustadz tentang yang ditanyakan jadi keluar. Pentingnya bertanya. Begitu jauh. Maka habis ini kalau ada yang mau nanya dipersilahkan. Khusus pertemuan ini nanti dibuka sesi tanya jawab seputaran Ramadan. Begitu jemaah. Jadi nomor 4 hadiri majlis ilmu. Agenda kelima yang kalau bisa jangan ditinggalin. Setelah hadir majlis ilmu, hendaknya ini bisa majlis ilmu, bisa baca Quran ya, karena masing-masing punya keutamaan. Majlis ilmu juga keutamaannya luar biasa, baca Quran juga keutamaannya luar biasa. Tapi agenda yang kelima, sebisa mungkin sholat syuruk. Sholat apa? Sholat syuruk. Apa kata Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi, man shalla subhi fi jama'atin, siapa yang subuh berjamaah, summa qa'ada, terus duduk dia, yazkurullaha azza wa jal, berzikir kepada Allah, hatta sampai tatlu asy-syams, sampai kemudian matahari menjadi terbit. Summa sesudah matahari terbit, sholat rakaatain, dia sholat 2 rakaat, kana lahu, maka baginya kahaji, seperti ibadah haji, wa umrah, dan umrah tambah sempurna. Karena apa? Karena dia mengamalkan yang namanya sholat syuruk. Jangan tinggal. Ramadan itu pahalanya berlimpah. Kalau orang belanja di akhir Ramadan itu banyak diskonnya, sebenarnya justru di Ramadan itu kita tuh lagi dikasih sama Allah jor-joran pahala. Kebayang gak jemaah? Anda beramal 1, tapi pahalanya berlipat-lipat. Ada yang bahkan 1 hari itu pahalanya senilai dengan 84 tahun Anda ibadah. Allahu Akbar. Jadi ada namanya Lailatul Qadar. Nanti kita nyampe nanti nomor ke 10 atau nomor ke sekian, nanti nyampe Lailatul Qadar. Tapi sekarang yang lagi dibahas nomor 5. Apa nomor 5? Hendaknya sholat syuruk. Pahalanya senilai haji dan umrah. Tapi bukan berarti nggak haji dan nggak umrah ya. Oh maaf Ustadz, saya sudah haji, sudah umrah. Kapan? Oh tadi sholat syuruk. Enggak, itu senilai. Umrah mah tetap, haji mah tetap. Semoga yang belum berangkat Allah mudahkan untuk berangkat haji. Hajinya haji furoda, bintangnya bintang 5, umrohnya pun umroh yang paling bintang 5 yang terbaik, dengan kereta cepat, dengan segala macam kebaikan. Keluar langsung Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tanpa perlu bercapek-capek jalan jauh. Amin ya rabbal alamin. Yakin jamaah berangkat?
Yakin? Haji furoda? Yakin? Mahal loh. Yakin nggak? Buat mukmin nggak ada kata enggak, cuma ada satu kata. Bersama Allah segalanya menjadi mungkin dan mudah. Jangan pernah bilang, wallah jemaah, jangan pernah bilang ya, uang dari mana? Mukmin nggak boleh ngucap kayak gitu. Yakin ya Allah, engkau pasti panggil. Yakin ya Allah, yakin seyakin-yakinnya. Allah itu jemaah akan memberi pengabulan sesuai dengan kadar keyakinan. Kalau Anda meragukan Allah, kamu aja ngeraguin saya kok. Ya udah deh, sono deh, digituin malah jemaah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, kalau ada seorang hamba bergantung kepada makhluknya, Allah nggak pernah dia libatkan, Allah biarkan dia terombang-ambing bersama makhluk tempat dia bergantung. Kalau bahasa gampang ya, kalau kita tuh ragu-ragu sama Allah, sama makhluk mah yakin, tapi sama Allah ragu-ragu. Allah bilang, ya udah sono deh. Nauzubillah. Makanya hal yang paling menyedihkan itu bukan ketika Allah menguji kita dengan satu musibah yang membuat kita dekat sama Allah, bukan. Hal yang paling menyedihkan adalah ketika engkau dilupakan sama Allah dan Allah membuatmu lupa akan dirinya. Parah jemaah kalau sampai ada makhluk lupa sama sang Khalik. Nomor 5, sholat sunnah syuruk. Sering terjadi perdebatan, ini syuruk tuh sebenarnya awal duha atau sendiri sih? Dua pendapat ulama. Satu, ada yang mengatakan sholat syuruk berdasarkan hadis Tirmidzi, rangkaian subuh berjamaah di masjid, berzikir sampai terbit matahari, sudahnya sholat 2 rakaat, itulah disebut dengan sholat syuruk, yang kalau mau dapat pahala haji dan umroh harus digandeng karena rangkaian ibadah. Umroh, disebut umroh itu kalau dia mikot, terus tawaf 7 kali putaran, sholat di belakang makam Ibrahim, minum zam-zam, siram ke kepala, lalu sa'i sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, lalu tahallul, selesai, itu baru disebut umroh. Kalau cuma mikot, lalu kemudian tawaf 7 kali, tapi dia nggak mau sholat di makam Ibrahim, nggak mau minum zam-zam lempar ke kepala atau disiram ke kepala, dia nggak mau sa'i sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, lalu nggak mau tahallul, nggak disebut umroh. Karena dia nggak melaksanakan rukun-rukunnya. Pernikahan disebut pernikahan karena ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada ijab, ada qabul, ada wali, ada saksi, ada mahar. Lah kalau 2 syaratnya nggak terpenuhi, nikahnya sah atau tidak? Tidak ya, rukunnya nggak dipenuhi, nikahnya nggak sah. Sholat disebut sholat sejak Allahu Akbar takbir sampai tutupan salam. Kalau baru iktidal lalu pergi kabur, udah sholat belum berarti? Belum sholat. Sama seperti itu jamaah. Inilah pendapat pertama tentang sholat syuruk. Sholat syuruk disebut sholat syuruk ketika subuh berjamaah, berzikir sampai terbit matahari, selepas matahari terbit sholat 2 rakaat, baru itu dapat pahala haji umrah sempurna. Makanya disebut oleh pendapat ulama pertama, sholat syuruk itu sholat rangkaian, satu rangkaian gabungan, tidak dipisah. Makanya disebut sholat syuruk itu sholat sendiri, bukan sholat awal duha. Pendapat ulama yang pertama. Tapi ada pendapat ulama yang kedua. Apa pendapat ulama yang kedua? Sholat syuruk adalah sholat fi awalid duha, di awal waktu duha. Waktu duha terbagi ke beberapa bagian. Pertengahan, awal, pertengahan, waktu duha bagian akhir. Awal itu kira-kira jam 6 sampai jam setengah 8. Pertengahan itu setengah 8 sampai setengah 10. Akhir itu setengah 10 sampai setengah 12. Kalau zuhurnya jam 12, tergantung, sesuaikan aja negara teman-teman di mana. Kalau negaranya di negara bagian-bagian yang zuhurnya itu jam 2 siang, tinggal disesuaikan aja, by the way. Begitu. Karena ada di sebagian negara jam 8 pagi itu masih gelap. Mereka zuhurnya itu jam 2, asar itu jam 5 atau bahkan jam 6. Maghribnya itu jam 7 malam atau jam setengah 8. Contoh negaranya misalkan Turki, salah satunya yang kemarin Allah uji dengan sesuatu gempa. Semoga Allah melindungi saudara-saudara kita di Turki dan Suriah, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terus sholat syuruk pendapat yang kedua itu ada yang mengatakan itu sholat fi awalid duha. Jadi berbeda. Paham sampai sini? Paham.
Yang ngomong paham cuma satu orang, berarti yang lain gak paham. Paham jemaah? Itu terkait tentang sholat syuruk. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, lepas sholat syuruk kan biasanya aktivitas masing-masing, ya kan? Kayak misalkan kerja, ngantor, buka toko, dagang, atau online, buka dagang online gitu, jadi live streaming online. Halo sis, ini ready stock ya, murah banget ya, cek keranjang kuning, misalkan kayak gitu. Silahkan beraktivitas. Jangan lupa nanti di sela-sela aktivitas Allah menganjurkan sholat duha. Jadi nomor 6, kalau bisa sholat duha. Kata Nabi SAW, sholat orang yang mau kembali kepada Allah adalah sholat ketika matahari membuat anak unta kepanasan. Itu kira-kira kalau di tempat kita WIB ya sekitar panas sekitar jam berapa berarti? 8 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10. Kira-kira di jam-jam itu saat orang sibuk bekerja, Anda kembali sujud lagi sama Allah, itu the best. Apalagi bulan Ramadan. Istimewa jemaah. Ramadan tuh pokoknya isinya kalau bisa ibadah aja. Udah jangan kasih ampun jemaah, ibadah. Setiap hari ibadah aja. Lah Qur'annya di mana? Nah, Qur'an itu disisipkan pada tiap-tiap kesempatan kita bisa baca, sisipkan. Saking ada Pak Haji di Jakarta, beliau sudah wafat, semoga Allah memuliakan beliau. Saya kenal beliau. Jadi beliau itu biasanya kalau kemana-mana tuh nyetir sendiri. Waktu Ramadan beliau manggil supir jemaah. Pak Haji, tumben Ramadan pakai supir, biasanya nyetir sendiri Pak Haji. Iya nih, karena pengen bisa baca Al-Quran. Allahu Akbar. Supaya bisa baca Al-Quran sampai segitunya jemaah. Saking luar biasanya. Jadi kalau Ramadan sampai Quran itu nggak kebaca, terlalu banget jemaah, keterlaluan banget kalau sampai Ramadan Qurannya nggak kebaca. Karena Ramadan mah kalau bisa Quran kebaca terus. Itu nomor yang ke-6, sholat duha. Kata Nabi, siapa yang sholat duha 2 rakaat, ini keutamannya ya. Kalau Ramadan lebih daripada itu pahalanya. Karena sholat sunnah pun dihitung seperti pahala sholat wajib, apalagi sholat wajibnya. Kata Nabi pernah cerita, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa yang sholat duha 2 rakaat maka seperti sedekah atas 360 persendian tulang-tulangnya. Jamaah pernah sedekah atas persendian ini? Nih bisa digerakin gini kan ada sendinya ya. Kaki, tangan, dengkul, lutut, siku, bahu, apa segala macam, leher bisa dibelak-belok, ini kan ada persendiannya. Yang bisa mengizinkan itu bergerak itu Allah, penciptanya itu Allah. Dan 360 persendian yang ujung rambut sampai ujung kaki itu ada sedekahnya. Caranya sholat duha 2 rakaat, sholat duha. Terus kata Nabi, siapa yang sholat duha 4 rakaat, Allah cukupkan kebutuhannya di hari itu. Allah. Kebayang gak sih jemaah? Udah ambil aja apa aja, aku yang bayar. Enak gak digituin sama orang? Bu, masuk ke supermarket, udah belanja sepuasnya, saya yang bayar. Aku yang pencukup, aku yang akan mencukupi pembayarannya nanti. Wah, kalau begitu mah mungkin kita bakal borong. Yaudah saya borong semuanya ya. Kan kadang manusia kan nggak tahu diri. Mohon maaf, kadang manusia nggak tahu diri. Ditraktir orang bukan milih yang paling murah, ditraktir orang makan di restoran malah pilih menu yang paling mahal. Itu kadang nggak tahu diri. Ada adabnya loh jamaah. Jangan salah. Ditraktir kalau kita bisa milih yang murah, pilih yang murah. Kalau nggak yang sedang, yang middle. Jangan mentang-mentang, wah mumpung dibayarin nih, oh saya pesan ya, yang paling mahal di sini apa? Waduh. Ada adabnya dalam kitab Muntaqo al-Adab Asy-Syar'iyyah, adab ditraktir orang. Ada adabnya, termasuk itu salah satunya. Terus balik lagi jamaah yang dirahmati Allah ke kata-kata nomor 2, nomor berapa sih? Enggak, nomor 6. Nomor 6 tentang sholat duha, kata Nabi SAW kan kalau sholat 2 rakaat dipenuhi persendiannya 360. Seperti sudah bersedekah 360 persendian. Kalau 4 rakaat kata Nabi apa? Allah akan
akan cukupkan hajatnya di hari itu. Allah, jamaah mau minta apa aja sama Allah, asal udah 2-4 rakaat qabul jamaah. Allah mau minta, asal mintanya sama Allah. Boleh nggak Pak Ustadz, saya minta sama Allah Pak Ustadz gamis yang harga 500 ribuan, tapi saya berdoanya di depan kupingnya suami. Ya Allah, mau gamis ya Allah buat lebaran, harganya 500 ribu ya Allah, check outin ya Allah, tapi di depan suami. Boleh nggak? Tentu jamaah kita kalau udah paham rumus tauhid, minta dulu ke Allah. Setelah ke Allah, ya Allah lagi, Allah terus, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah, semuanya tertuju pada Allah. Sepil ke suami itu nanti nomor kesekian. Pasti boleh berikhtiar, diperkenankan. Ikhtiar itu kan salah satunya spill ke suami. Spill itu apa sih? Ngasih tahu, yang ini loh gamis bagus sepol yang, ya Allah. Tapi jangan salahkan kalau suami tiba-tiba nggak peka, atau suami tiba-tiba mungkin, alah kamu tuh beli mulu, itu loh banyak tuh bajumu di sana. Jangan berharap kepada manusia dulu, karena boleh jadi datang gamis itu ke rumah kita bukan dari suami kita, tapi boleh jadi dari bestie kita, teman pengajian kita, ataupun yang lainnya. Jadi fokusnya mintanya kepada Allah. Nomor 6 bagian 2. Jadi siapa yang sholat duha 4 rakaat, Allah cukupi bagian hidupnya. 6 rakaat lebih daripada itu, sudah masa seperti sedekah persendian, dicukupkan, dijaga sama Allah. Ya Allah, hadirin tuh kalau Allahu Akbar, ya termasuk saya jemaah, kalau bisa kita sholat duha, jangan di skip. Itu kayak Allah bilang, hambaku, kamu mau sholat, hambaku, kalau kita udah sholat duha nih ya 4 rakaat aja minimal, itu kayak Allah bilang gini, hambaku, kamu mau apa aja tinggal bilang sama aku perkenankan semua permintaan. Ya Allah, jamaah mau minta apa aja dikasih sama Allah. Bukankah kita nih udah tahu rumusnya, tapi kita bebal, jarang banget kita ngamalin. Berapa banyak diantara kita tahu sedekah itu Allah ganti berlipat-lipat, tapi nggak sedekah, betul? Berapa banyak diantara kita tahu keutamaan sholat tahajud, tapi nggak bangun tahajud, betul? Berapa banyak diantara kita tahu keutamaan duha, tapi tidak sholat duha? Ada banyak banget diantara kita yang berulang kali tahu ilmunya, tapi nggak pernah mengamalkan. Ada berapa banyak orang tahu keutamaan duduk di majelis ilmu, tapi nggak pernah datang ke majelis ilmu. Alangkah ruginya. Padahal di sini tempat selaksa keberkahan Allah turunkan. Allahu Akbar. Yang online pun juga sama, karena dia walaupun online tetap punya niat dari rumah ingin hadir ke majelis ilmu secara offline. Yang ketujuh, hendaknya menunaikan sholat zuhur secara on time. SOT. Apa SOT? Sholat on time. SOT. Sholat on time. Sebisa mungkin di awal waktu. Kapan kumandang azan, nggak lama komat, terus kita sholat. Nah habis itu kan biasanya kalau kerja ada break tuh. Breaknya kan biasanya zuhur. Sebisa mungkin bacalah Al-Quran, kejar target. Yang mau khatam sejus ya sejus, 2 juz ya 2 juz, semampunya dipersilakan. Tapi kalau boleh spill ceritanya para pro player dalam menghadapi Ramadan, ceritanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang dikenal dengan Imam Syafi'i. Adalah Imam Syafi'i rahimahullah, 1 hari khatam Quran 2 kali. Berapa kali 1 hari khatam Quran? 2 kali. Bukan 2 juz ya, 60 juz baca Quran dalam sehari. Baca Quran 2 kali khatam per hari. Sehingga kalau Ramadan berjumlah 30 hari bilangannya, Imam Syafi'i 1 bulan mengkhatamkan 60 kali khatam Quran. Allah. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Al-Imam Syafi'i rahimahullah 1 bulan khatam berapa kali? 60 kali.
Tulis di kolom komentar, Imam Syafi'i 1 bulan khatam Quran 60 kali khatam. Kita 1 kali khatam sudah syukur. Udah gitu 1 kali khatam pakai dipamerin, alhamdulillah ya hari ini sudah khatam, masya Allah, aduh rasanya masya Allah luar biasa, masya Allah. Imam Syafi'i 60 kali biasa aja. Rata-rata pro player tuh kayak gitu. Orang kalau punya biasanya itu biasa aja. Rata-rata yang gaya yang punya atau yang nggak punya? Yang itu loh, yang biasanya, halo guys, mobilnya, ini tuh, wow, the best guys. Itu biasanya yang punya mobil atau orang yang nggak punya mobil biasanya? Yang punya mah biasa aja. iPhone 14 Pro Max, fotoin, ya fotoin, sip, cekrik, iPhone 14 Pro Max nih bro, wes. Padahal iPhone-nya orang yang punya iPhone biasa aja. Kadang begitu jamaah. Para pro player mereka tuh khatamin 60 kali khatam. Mereka tuh masih tahu apa yang mereka bilang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Sungguh ya Allah, Engkau Sami', maha mendengar, alim lagi maha mengetahui. Tapi kan Ustadz, ini buat branding jualan. Oh, kalau branding jualan lain cerita. Jangan habis ini yang jualan nggak lagi upload jualannya. Ya kalau jualan mah upload aja. Halo guys, ini bajunya bagus guys, silahkan dibeli ya guys, di check out di sini ya guys. Nggak apa-apa kalau jualan. Posting makanan, ya kalau jualan nggak apa-apa posting makanan. Jangan habis ini yang jualan, wah kata Ustadz Irfan ini nggak. Bukan begitu, pahami dengan baik jamaah kalimatnya. Kalau jamaah jualan nggak apa-apa. Hai guys, hari ini aku buka orderan ini ya, untuk 30 box aja ya, silahkan panjangin listnya ya, ordernya di sini, silahkan, nggak apa-apa. Namanya juga jualan, emang harus disepil jualannya kan. Namanya juga jualan, dan hari ini kan jualan di situ. Nah, jadi berbijak-bijaklah juga kita menyikapi tentang hal tersebut. Ini terkait tentang hal tersebut, by the way. Terus kembali lagi dalam bahasan tadi nomor berapa? 7 perihal tentang sholat zuhur tepat waktu. Nomor 8-nya selalu sempatkan baca Al-Quran lepas sholat. Sekaligus ya, nomor 8-nya itu selalu sempatkan baca Quran lepas sholat. Pokoknya Ramadan mah jamaah jangan jauh-jauh dari Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran. Jadi emang sudah semestinya hubungan kita sama Quran tuh dekat banget gitu. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran, dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Baca, nggak bisa sejus, ya setengah juz. Nggak bisa setengah juz, ya baca 1 halaman. Nggak bisa 1 halaman, ya baca 1 ayat. Alif lam mim shadaqallahul azim. Nggak bisa baca 1 ayat, coba ditanya hatinya terbuat dari apa, kok bisa-bisanya nggak sempet baca Quran. Maka kemarin saya sempat ada kalimat yang saya sampaikan, kurang lebih kalimatnya gini. Yang membuat kita tidak sempat baca Al-Quran itu sebenarnya bukan karena padatnya aktivitas kita, bukan juga karena sibuknya kita bekerja atau berusaha, bukan juga tentang bagaimana aktivitas kita kepada keluarga. Tapi yang membuat kita terhalang dari membaca Al-Quran karena dosanya. Al-Quran itu kan kalam Allah yang suci jamaah. Dia akan didekatkan oleh orang yang punya hati yang bersih dan hati yang mau menuju bersih supaya dibersihkan dengan bacaan Al-Quran. Sehingga kok kalau sampai 1 hari nggak bisa baca Quran, hati kita tuh kayak apa ya jemaah? Kok sampai kita nggak sempet baca Quran? Buka WA sempet? Sempet. Ada 1 hari yang nggak pernah buka WA, babar blas. Ada jemaah angkat tangannya?
Kayaknya nggak ada. Kalau saya bertanya, ada yang satu hari nggak buka Twitter? Mungkin, sebagian ada yang jawab, ada yang nggak. Facebook mungkin, karena nggak punya Facebook. Mas, kenapa nggak buka Facebook? Oh, mohon maaf Ustadz, kami generasi TikTok soalnya. Kami generasi zilenial bukannya IG atau TikTok. Facebook kami nggak main. Oh, wajar, dia nggak buka Facebook karena dia nggak main. Tapi kalau WA hampir punya semua. Di luar negeri pun komunikasinya WA, WhatsApp. Ada kita yang satu hari gak buka WhatsApp. Rata-rata buka, berarti kan kok WhatsApp bisa dibuka, Al-Quran gak bisa tuh gimana ceritanya? Coba tanya diri sendiri jamaah, dan kita harus tahu jawabannya. Kenapa WA kok bisa dibuka? Kadang scrollin status orang tuh lezat banget. Wah, ini kalau buat status pasti kayak rajutan jahit nih, titik panjang. Kok bisa buka WA tapi buka Quran nggak bisa? Jadi nomor 8 itu kalau bisa kita sering-sering baca Al-Quran. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena Al-Quran menjadi syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Jamaah tuh Allah bisa dapat syafaat salah satunya lewat wasilah Al-Quran. Jamaah kalau dapat syafaat dari teman yang salih, jamaah belum tentu punya, betul? Kalau jamaah mencari syafaat dari anak yang hafiz Quran 30 juz, jamaah belum tentu punya anak hafiz Quran, betul? Kalau jamaah mencari syafaat lewat sedekahnya jamaah, belum tentu kita diberi kemampuan untuk bersedekah, betul? Tapi kalau jamaah diberi syafaat lewat Quran, ada nggak di rumah kita yang nggak punya Quran? Nggak ada. Coba yang nggak punya Quran angkat tangan. Nggak ada. Punya Quran semua. Artinya di rumah kita insya Allah sudah bisa punya amal andalan yang kelak memberi kita syafaat. Kata Nabi apa? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Karena kalau kita baca Al-Quran, dia bakal ngasih kita syafaat pada hari kiamat. Syafaat itu artinya apa Ustadz? Pertolongan. Saat yang lain itu buntu, nggak ditolong, tiba-tiba ada angin menolong kita, dihembuskan angin itu menjadi sepoi-sepoi, kita merasa sejuk. Yang lain kepanasan, matahari didekatkan, kita dinaungi oleh awan-awan yang luar biasa. Naungan awan tersebut menutupi panasnya sinar matahari yang didekatkan 1 jengkal di kepala setiap umat manusia. Bayangkan hadirin. Lewat apa syafaat itu Allah beri? Salah satunya lewat bacaan Al-Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Ayo dibaca Qurannya. Ada pertanyaan gini, mana yang lebih baik? Baca Quran Arabnya doang tapi khatam, atau baca 10 juz doang tapi sama artinya? Jawaban bagusnya gimana? Bagus jawabannya itu adalah baca 30 juz beserta artinya. Syukur-syukur sama tafsirnya sekalian, terjemahannya, tafsirnya ditadaburi sekalian. Wah, itu the best banget jemaah. Allahu Akbar walillah. Jadi dua-duanya sekalian. Begitu. Terus lanjut jemaah yang dirahmati Allah, salat asar. Oh iya, lupa disisipkan. Iya, tapi nanti habis asar. Salat asar on time. Habis itu persiapan buka puasa. Nomor 8 kan salat asar kan? Nomor 9 salat asar. Sekarang nomor 10. Nomor 10. Nah, ini masuk bersedekahlah. Sebenarnya sedekah subuh sih kalau bisa jemaah. Namun kalau pas jelang-jelang buka puasa tuh bersedekahlah. Syukur-syukur buka puasakan orang lain. Kata Nabi SAW, man fatara sa'iman, barang siapa yang memberi iftar kepada orang yang berpuasa, maka dia panen pahala orang yang berpuasa tanpa dikurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Jamaah, mau dapat pahala orang berpuasa? Gimana caranya? Buka puasain orang. Kalau jamaah punya uang 15.000 sampai 13.000, jamaah bisa membuka puasakan 48 orang dengan cara belikan air mineral gelasan. Dan niatkan untuk membuka puasakan orang. Niatkan untuk buka puasain orang lewat air mineral gelasan.
Di sini ada banyak jamaah, silahkan. Masjid terbuka luas, terbuka lebar. Masjid Muhammad Al-Fatih, alhamdulillah sudah beberapa, ada yang sudah mendropkan daripada air mineralnya. Jamaah juga kalau mau mendrop, silahkan di drop di Masjid Muhammad Al-Fatih. Kita kumpulkan semua di sana. Nanti Masjid Muhammad Al-Fatih akan simpan secukupnya sebagiannya lagi kalau ada kelebihannya kita tasarufkan ke masjid-masjid terdekat. Taruh di sana. Saya ikut Ustaz, 10 kardus silahkan, 20 kardus silahkan, 1 kardus pun silahkan, 1 botol aja pun silahkan dititipkan. Insya Allah nanti kita akan sama-sama tasarufkan. Karena kata Nabi, siapa yang buka puasain orang, dia panen pahala orang yang berbuka puasa. Kalau saya makanannya boleh nggak? Boleh. Karena nanti di Masjid Muhammad Al-Fatih kita siapkan 6.000 porsi selama sebulan. 6.000 porsi selama sebulan. Kira-kira 6.000 porsi selama sebulan. Di antaranya adalah nanti kita akan ada iktikaf juga dan segala bentuk macam-macamnya. Ada sahurnya, ada bukanya, ada makan ba'da tarawihnya. Jadi kurang lebih total itu sekitar 6.000 porsi. Yang kalau seporsi itu 20.000 atau 10.000, berarti kurang lebih akan ada sekitar sekian untuk mempersiapkan itu, dan insya Allah cukup biiznillah sekitaran itu jamaah. Nah, di waktu buka puasa itu juga kalau bisa jaga adab. Apa adabnya? Salah satunya adalah jangan sampai kalap. Apa kalap? Kalap makan berlebihan. Apa-apa dibeli, itu beli sampai di meja makan semuanya penuh, luar biasa. Begitu makan azan, minum teh manis hangat sama lontong sudah kenyang. Makanya jangan kalap jamaah. Nah, biasanya juga ada momen namanya bukber. Boleh nggak sih bukber? Jawabannya boleh, karena di dalam bukber ada 3 keutamaan dan 3 keistimewaan. Yang pertama, dalam bukber ada ajang silaturahim, tapi ajak pasangan. Jangan sampai ayah di sini aja, bunda tak bukber dulu ya. Ternyata bukbernya CLBK, cinta lama bersemi kembali, supaya ketemu mantan SMA-nya, mantan ini ya mas. Jangan, ajak istrinya, ajak keluarganya. Jangan sampai kucing-kucingan. Bukber yang pertama ajang silaturahim, tapi luruskan niat untuk silaturahim. Yang kedua, bukber sebagai ajang menuntut ilmu, karena biasanya sebelum bukber ada tausiah, ceramah dan seterusnya. Yang ketiga, bukber ajang membuka puasakan orang lain. Bukber ajang membuka puasakan orang lain. Maka nanti saat orang membuka puasakan orang lain, tentu dia dapat panen pahala orang yang berpuasa. Itu keutamaan bukber. Tapi ada tapinya nih, harus pegang waktu. Jangan sampai bukber asik ngobrol, malah nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, nggak sholat teraweh, pulang ngelihat kasur bantar guling langsung tidur, nggak sholat. Kadang kan orang ketemu teman ngobrol, saya tanya sama jamaah tuh kalau ketemu teman SD udah 10 tahun nggak ketemu, jangankan 10 tahun, Anda 5 tahun nggak ketemu, dulu teman SD, teman akrab, teman SMP, teman SMA, ngobrol itu berapa menit kira-kira? Oh, bukan menitan sejam minimal. Kami di tahun 2000, saya sudah nikah 2018 ya, waktu ada kumpulan pondok pesantren kami, namanya Pondok Pesantren Mu'alimin Yogyakarta. Kami bukber di Jalan Kaliurang kilometer 10,5. Ada resto Buah Naga di situ, miliknya kawan kami Sultan Abdul Ghani. Beliau yang punya. Kami bukber di sana. Ngobrolnya itu dari asar sampai subuh jemaah, enggak tidur. Ngobrol tuh dari asar, datangnya dari asar udah pada datang. Teman-teman mu'alimin mu'alimat asar pada datang, ngobrol sampai subuh. Allah. Nggak skip. Asik ya pokoknya, bahas dulu mbien ngene yo, mbien ngono yo, mbien ngene. Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Apa 2000? Iya, kurang lebih 2018 2019-an. Itu ngobrol bisa sebetah itu loh jemaah. Itu karena ketemu teman lama. Makanya tadi saya bilang, bukber itu bagus, tapi akan jadi bumerang kalau malah meninggalkan sholat.
Intinya bukber mah bukber aja, tapi jangan sampai tinggalin sholat nih. Tulis di kolom komentar ya sahabat. Bukber silahkan bukber, jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat wajib dan sholat tarawih. Eman-eman kalau ketinggalan. Nah terus kemudian azan kan maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi apa? Umatku akan selalu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Bahkan muazin yang mengumandangkan azan itu dianjurkan untuk makan dulu atau minum dulu atau batalkan dulu baru azan. Batalkan dulu baru azan. Lah iya kan saya ngomong barusan gitu kan. Dianjurkan batalkan dulu baru azan. Enggak, muazin ya tapi masuk waktu ya jamaah. Jangan belum masuk terus dibatalin. Yo jangan. Masuk waktu dulu terus batalkan. Udah masuk waktu nih, dia membatalkan puasa itu dalam keadaan sudah masuk waktu azan, baru kumandangkan azan. Itu lebih dianjurkan karena kata Nabi SAW, umatku akan tetap berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Jadi sunnahnya berbuka itu disegerakan, sunnahnya sahur itu diakhirkan. Faham? Kalau ada yang gaya, nah buka ayo cepetan, engkau wae mak masih kuat. Boleh nggak? Nggak boleh. Ayo buka mbak, nanti bude saya belum lapar, nanti jam 10 saya bukanya. Nggak boleh digituin. Ayo segerakan berbuka. Ada kalimat berbukalah dengan yang, kata siapa? Berbukalah dengan yang benar, berbuka dengan manis. Emang suruh buka dengan manis? Kata Nabi SAW adalah Nabi SAW cerita dari istri beliau biasa berbuka 1 dengan air, 2 dengan kurma. Bismillah. Terus baca doa dulu atau minum baru baca doa berbuka puasa? Jadi mekanismenya Rasul begini. Ini misalkan air putih. Bismillah, glek 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 glek. Atau baca kalau ini air Zam-Zam, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Bismillah, glek 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 glek. Ditelan, alhamdulillah, baru baca doa zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Baru begitu. Jadi biasanya baca dulu baru minum. Nah sekarang diganti kebiasaannya. Rasulullah biasanya gitu, baca bismillah, minum, baru baca. Apa sih artinya zahabaz zama? Zahabaz zama itu artinya telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruq, dan telah basah kerongkongan. Wasabatal ajru insyaallah, dan menjadi tetaplah pahala di sisi Allah dengan izin Allah. Watabatal uruqu, dan menjadi basahlah kerongkongan. Gimana ceritanya mau basah kerongkongan kalau kita bacanya sebelum diminum? Makanya minum dulu baru baca doa itu. Boleh nggak baca Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa semuanya boleh. Oh iya, tadi ada yang keskip. Sebelum berbuka puasa, kalau bisa perbanyak doa. Karena kata Nabi SAW ada doa yang mustajab, doanya orang yang berpuasa hatta yuftir, sampai berbuka. Jadi kalau jamaah dalam kondisi puasa, terutama hari ini, jamaah misalkan ada yang puasa Senin, itu mustajab banget doanya jamaah. Allahu Akbar, makanya berdoa. Jadi sebelum buka mungkin ada tausiah, terus kasih kode 10 menit sebelum azan, kasih kode, Pak Ustadz kode, yuk. Terus ngapain? Berdoa.
doa semua itu, ya Allah begini, minta sama Allah, doa terus. Itu ketika nanti poin keberapa ini jadinya? 11 atau 12, 11 ya. Jadi poin 10 tentang sholat maghrib dan membuka puasakan orang lain. Terus perbanyak poin 11 berarti perbanyak doa sebelum berbuka. Terus nomor 12 menyegerakan berbuka. Nomor berikutnya nomor 13. Ya, nomor 13 gitu jemaah ya. Nomor 10 apa tadi? Nomor 10? Bersedekah. Nomor 11 membuka puasakan orang lain. Nomor 11 membuka puasakan orang lain. Nomor 12 menyegerakan berbuka. Nomor 13 bukber itu harus kenal waktu. Nomor 13. Nomor 14 sholat maghrib, sholat isya. Terus nomor berapa lagi sekarang? Nomor 15 hendaknya nomor 15 tentang sholat tarawih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dia menunaikan sholat tarawih dengan penuh iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ada kalimat bagus, kata Nabi begini, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu daripada yang pernah dia lakukan. Bagus. Sholat tarawih jangan ditinggal. Kalau misalkan saya tarawih di rumah 8, pulang lanjut witir 3, nggak bareng sama imam, baiknya bagaimana? Kata Nabi SAW, man shola ma'al imam, barang siapa yang sholat taraweh bareng sama imam sampai imamnya witir, kutiba lahu kana qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bareng imam sampai imamnya witir, dia ikut witir, maka kutiba lahu, akan Allah catatkan baginya seperti sholat semalam suntuk. Jadi kalau imamnya 23, sholatnya sampai 23. Imamnya 11, sholatnya sampai 11. Yang penting nomor ke-16 nih yang penting. Tumaninah dalam sholat. Jangan sampai sholat tapi ngebut. Allahu Akbar. Sholat itu tuh yang dinikmati jemaah. Sholat tuh yang dinikmati, enjoy, nikmat. Jangan ngebut-ngebut lah. Banyak kok imam-imam bagus. Masjid Fatimah Garung imamnya bagus. Masjid Muhammad Al-Fatih insyaallah imamnya bagus. Masjid Fatimatul Zahra imamnya bagus. Masjid Al-Arqam imamnya bagus. Masjid Jami alun-alun imamnya bagus. Masjid-masjid mana-mana lagi banyak. Kalau bisa cari yang imamnya bagus, yang menyamankan, karena makmum itu enak kalau dapat imam yang bagus. Sama jamaah gimana sih sholat dapat imam yang ngebut tuh gimana sih rasanya? Piye toh, aduh, pasti nggak nyaman. Jamaah disupirin, supirnya ugal-ugalan, enak nggak? Bisa tidur nggak? Ampuh kalau bisa tidur jamaah. Supirnya ugal-ugalan bisa tidur ampuh. Supirnya ugal-ugalan kita dredeg jamaah. Aduh, mas pelan-pelan. Pasti kayak gitu kita bakalan responnya. Supirnya ugal-ugalan. Lah imam sholat itu juga kurang lebih atmosfernya kayak supirnya, drivernya enak, tenang, nyaman, drivernya nggak kebanyakan klakson, tidur tenang, nyenyak.
Lah kalau misalkan drivernya ugal-ugalan susah. Lah ini orang mau dibawa sholat, pengennya tarawih, istirahat, sholatnya tenang, nyaman, fokus beribadah bulan Ramadan. Lah kalau imamnya bacaannya bacaan ngebut, nanti agak-agak sulit. Dan ini nih, terutama buat anak-anak muda yang hafalannya banyak, bukannya nggak boleh Anda di tengah kampung Anda pulang dari pondok pesantren hafiz 30 juz, bacaannya 5 juz satu rakaat. Bukan nggak boleh. Boleh, tapi harus tahu kondisi dan situasi. Anda di kampung, yang kampung Anda itu isinya kasepuhan. Makanya Nabi anjurkan kalau imam mau pimpin sholat, tengok ke belakang, ucapkan salah satunya yang sering Nabi ucap, istau, ayo dilurusin, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Dalam rangka apa sih? Itu selain suruh lurusin soft, untuk screening. Untuk apa? Screening, melihat jamaah kita tuh siapa. Jangan pulang pesantren hafiz 30 juz serokaat 5 juz Allah, 2 rakaat 10 juz Allah. Bukannya nggak boleh, boleh-boleh aja. Tapi Anda lihat belakangnya siapa. Lah kalau belakangnya aki-aki, nini, berdiri udah juga, aduh masya Allah luar biasa. Anda izin dulu minimal, ibu, bapak mohon izin habis ini saya baca 1 rakaat 5 juz, 2 rakaat 10 juz, mohon kiranya berkenan atau enggak? Enggak, ya udah jangan. Kalau nggak berkenan jangan. Emang ada dalil? Mana dalilnya? Dalilnya mana dalilnya? Coba buka riwayat Muslim saat Nabi menegur seorang sahabat yang dia pulang ke kampungnya ngimamin lama. Ada seorang sahabat sholat bareng Nabi, terus pulang lagi ke kaumnya, ngimamin kaumnya sholat. Kaumnya nih capek, habis berkebun kurma, capek kerja, punya urusan rumah tangganya masing-masing, belum lagi anaknya dan segala macamnya. Ini sahabat ngimaminnya lama banget. Sampai-sampai terus ada yang ngadu datang ke Rasul, ya Rasulullah, itu sahabat, wah kalau ngimamin lama ya Rasulullah. Nabi bilang apa? Panggil dia ke sini. Orangnya datang, Nabi nanya, benar kamu kalau ngimamin sholatnya lama? Jawab sahabat ini, benar ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Kata Nabi, jangan kamu lama-lama karena itu bisa menjadi fitnah untuk agama kita. Ringankan sholatmu. Allah. Nabi itu tahu kondisi situasinya jemaah. Lihat ke belakang, oh kalau aki-aki nini ya udahlah, kulhu. Itu ayat favorit pasti. Waladhdallin, amin, kulhu Allahu, alhamdulillah. Dalam hatinya makmum dalam hatinya makmum alhamdulillah. Belum lagi kalau baca inna a'tainakal kausar, ya Allah alhamdulillah. Pokoknya 2 surat itu udah paling favorit. Tapi ya kalau bisa mah, kemarin kan udah kulhu, inna atau inna, sekarang ya naik dikit lah yang keren, An-Naba, An-Nazi'at, Al-Mulk, ya naiklah keren dikit, Al-Mursalat, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Haqqah, Al-Qiyamah. Masa ya itu terus dari kemarin, kuliah, kulhu, Al-Falaq, An-Nas, inna atau inna. Kuliah, kulhu, Al-Falaq, An-Nas, inna atau inna, Al-Asr. Wah, kayak favoritnya Bunda Devi ini. Waduh. Dari awal udah di request. Biasanya imam udah di request, Pak Imam jangan lama-lama ya, ntar pada kabur jamaah. Jamaah juga harus tahu. Bukan berarti kita nggak boleh. Jamaah bukannya nggak boleh ya, mohon izin nih anaknya jamaah kalau pulang dari pondok, bukannya nggak boleh, boleh banget. Tapi nanti mungkin langsung dikasih pengumuman khusus malam ini sehari 1 juz. Nah kalau ada pengumuman beda deh.
diumumkan di poster, masjid ini semalam 1 juz. Ya udah, kalau di poster sudah ada, ya udah, berarti kita yang nggak kuat sadar diri. Udah, berarti saya kalau sejus udahlah, saya sadar diri, ya udah, balik kanan, bubar, udah. Tapi sesekali nyoba lah jemaah, nggak ngantuk kok. Saya pernah nyoba sholat di Kubah Mas. Jadi rumahnya orang tua kami, rumahnya utinya Dinar sama akungnya Dinar tuh di sebelah Kubah Mas. Ada perumahan namanya Komplek Marinir di situ. Dempet tembok perumahannya dengan tembok Kubah Mas. Di Kubah Mas itu kalau kami sholat dulu ya, maksudnya tahun-tahun kisaran pas kami masih di pondok tuh ya, dari 2005 sampai 2011. Apalagi pas awal-awal, animonya luar biasa, masjid bagus, masih keren gitu. Itu tuh sholat dari jam 7 Isya selesai tuh setengah 11 malam. Mulainya jam berapa? Jam 7. Itu tahun-tahun Kubah Mas, tahun-tahun 2005-2011. Orang Kubah Mas saja baru dibuka 2006. Itu berarti 2000, pas dibuka itu 2006 sampai 2011an itu. Van, rumah lu di dekat Kubah Mas katanya. Iya, ayo main lah. Gue mau liburan sana. Pada liburan teman-teman. Nyicip sholat tarawih di Kubah Mas. Mulai Isya jam 7. Kan Kubah Mas tuh sholatnya 23, tapi bacaannya bagus banget. 23 bagus, tumakninah lagi jemaah. Bayangin, sholat jam 7. Habis itu ceramah, habis Isya ceramahnya ini plus ceramah ya, plus ceramah. Habis Isya ceramah. Habis ceramahnya itu 20-an menit kira-kira. Habis ceramah selesai 23 rakaat dengan bacaan yang tartil tumakninah kira-kira jam 10 sampai jam setengah 11 malam. Terus teman-teman saya yang lagi pada liburan main ke rumah, saya tanya, gimana bro, besok sholat lagi di Kubah Mas? Ampun, udah enggak. Mending sholat di masjid, ada masjid kampung situ ya, masjid Mushola Fatur Rahmah atau masjid Al Ihya Komplek Marinir tuh biasanya kita sholat di situ. Udahlah sholat di sini aja lah. Yang jam setengah 9 udah selesai, jam 8:15 udah selesai. Kalau selesai sholat jam 10, wah luar biasa jemaah. Berasa loh itu. Nikmat itu, nikmat di sininya jemaah. Nikmat banget. Ya kadang-kadang nyicip nggak apa-apa. Itu tahun-tahun segitu ya. Buat teman-teman FYA for your information, itu di tahun-tahun 2006 atau 2007an ya, ketika Kubah Mas buka sampai 2011. Kalau yang sekarang kurang paham kira-kira bagaimana, seperti itu masih sama kayak dulu atau udah berbeda? Kurang lebih mungkin masih sama ya, kurang lebih begitu. Boleh dicicipin jemaah. Di Masjidil Haram kemarin pun kurang lebih begitu. Ketika kami tahun lalu, kami awal Ramadan di Masjidil Haram, awal Ramadan di sana, puasanya juga di sana. Dan ini juga kalau bisa jemaah, kalau bisa. Ada hadis Nabi, mudah-mudahan insya Allah bisa. Yakin bisa nggak? Yakin bisa. Kata Nabi begini, al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umrahmu di bulan Ramadan itu seperti kamu ibadah haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kalau bisa umrah di bulan Ramadan, silakan umrah di bulan Ramadan, karena pahalanya seperti ibadah haji bersama Rasulullah Muhammad SAW. Kemarin tahun lalu kami awal Ramadan di Makkah. Begitu taraweh, masya Allah jemaah, luar biasa. Ternyata memang nyamannya luar biasa. Tapi waktu itu kondisi para jamaah juga habis ibadah umroh, selesainya pas azan maghrib. Jadi selesai pada umroh tuh berbuka, kebayang tuh capeknya kayak apa. Jadi pas sholat tarawih itu sambil ngantuk-ngantuk gitu. Sholatnya di sana berapa? Kalau yang kemarin boleh dicek di info Haramain Ramadan tahun lalu, hari pertama itu 13 rakaat. 13 rakaat di Masjidil Haram. Di hari keduanya kurang lebih 11-13 atau kurang lebih segituan. Hari ketiga dan seterusnya. Terus hari berikutnya kami pulang ke Indonesia. Tidak sampai lebih dari 4 hari atau beberapa hari aja gitu jemaah. Itu kalau di sana.
Mudah-mudahan insya Allah kita semua diizinkan untuk ibadah haji dan umrah, wabil khusus umrah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Nah, sampai deh kita habis itu makan, silakan. Lebih nyaman begitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau makan sebelum tarawih pun juga boleh. Yang penting kalau bisa sih jangan sampai meninggalkan sholat tarawih. Nah, itu tentang perihal sholat tarawih. Pertanyaan yang sering diajukan, boleh nggak kalau sudah sholat tarawih sholat tahajud lagi? Jawabannya boleh, tapi tidak dengan sholat witir. Karena kata Nabi, la witrani fi lailatin, tidak ada sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi sholat witirnya cukup 1 kali, di awal aja atau nanti di akhir sekalian. Barakallahu fikum. Begitu. Nah, terus setelah itu tahajud lagi boleh. Tahajud ketemu sahur, ulangi lagi aktivitasnya seperti di awal. Yang jamaah perlu tekankan, ini saya betul-betul menyampaikan nasihat yang sederhana ini, tapi tidak sesederhana itu untuk kita amalkan. Coba jamaah perhatikan Ramadan besok ini. Kalaulah Allah izinkan kita dipertemukan dengan bulan yang mulia itu, jadikan Ramadan itu seolah-olah Ramadan kita yang terakhir. Itu kayaknya ini Ramadan terakhir deh. Jadi kita maksimal di situ. Kalau jamaah punya all out tenaga, harta, waktu, terutama di 10 terakhir, all out kan sapu bersih 10 terakhir. Tiap malam sedekah, tiap malam tahajud, tiap malam tarawih, tiap malam baca Quran, tiap hari berbuat baik, terutama di 10 hari terakhir, karena itu prime time-nya luar biasa. Barang siapa yang beribadah di waktu itu, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya seperti kita lebih baik dari ibadah selama 84 tahun sholat, 84 tahun puasa, 84 tahun tarawih, 84 tahun baca Quran, 84 tahun sedekah. Allahu Akbar. Saking istimewanya Lailatul Qadar. Cari di malam apa itu Lailatul Qadar? Malam-malam ganjil. Tapi kalau saya boleh saran, sapu bersih 10-10-nya jangan ambil resiko. Jangan ambil resiko. Saya mah mau yang ganjil-ganjil doang. Lah tiba-tiba di hari genap, kita nggak tahu. Walaupun Nabi memberi kode hari ganjil, tapi kan bisa jadi dia terjadi di waktu-waktu genap kalau ternyata mungkin Ramadannya cuma 29 hari. Begitu jemaah. Maka sebisa mungkin hendaknya silahkan dipersiapkan. Baik jemaah yang dirahmati Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Kalau dia mau tanyakan satu pertanyaan ada, silakan Ibu. Yang relate. Assalamualaikum. Amin ya rabbal alamin. Saya mau tanya, mau bagaimana, bolehkah kita sholat subuh, saya pulang masjid langsung ke Quran, terus sudah itu kita masak dulu. Untuk perempuan sholat syuruk di rumah apakah diperkenankan? Jawabannya boleh. Terus kita masak dulu, nyapu dulu, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau pulang ke rumah masak dulu, nyapu dulu, ngobrol dulu, nggak boleh. Kecuali kalau dia pulang tidak terhalang dari kegiatan aktivitas dunia, kecuali semenjak perempuan, ini khusus perempuan ya, dari pulangnya adalah isinya zikir kepada Allah, boleh. Tapi kalau udah terdistract seperti misalkan masak dulu, nyicipin, wah terong baladonya kurang manis kayaknya deh, ini nggak bisa. Allahu a'lam bishawab. Begitu Ibu. Pertanyaan lain? Silakan Ibu. Satu pertanyaan aja. Relate, silakan. Haid. Bolehkah baca Quran lewat HP ketika berhalangan? Jawabannya diperbolehkan. Karena yang tidak diperkenankan itu adalah la yamassuhu ilal mutahharun. Al-Quran surah Al-Waqiah ayat ke-70 tidak menyentuh mushaf Al-Quran yang sedang berhalangan. Jadi yang berhalangan tidak boleh menyentuh mushaf, tapi kalau lewat handphone diperkenankan karena handphone bukan mushaf. Auka maqal, atau sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama. Meskipun demikian ada juga yang berpendapat sebaiknya zikir sesuai dengan hafalan Al-Quran saja. Murojaah hafalan Al-Quran saja. Begitu. Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan hadirin.
fidyah yang sering ditanyakan fidyah. Perempuan kalau udah bayar fidyah perlu bayar fidyah lagi, perlu bayar puasa dengan puasa lagi nggak? Tidak. Dan pertanyaan berikutnya, siapa yang boleh bayar fidyah? 4 golongan. 1 bumil, ibu hamil. 2 menyusui. 3 orang yang tua renta. 4 yang orang yang sakit parah baik tua maupun muda. Walaupun masih muda, kalau sakitnya parah, puasa kunang-kunang, mau meninggal dunia, ini sebaiknya tidak berpuasa dan dia membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Quran surah Al-Baqarah ayat 184-185, fidyatun ta'amu miskin, bayar fidyah itu bentuknya makanan, 1 porsi untuk orang miskin pada 1 hari yang ditinggalkan, boleh dibayarkan selepas maghrib, boleh dirapel 30 hari. Boleh dititipin nggak sama orang yang dipercaya? Boleh, tapi ujung-ujungnya orang yang dipercaya itu harus mengkonversikan kepada makanan. Contoh, jamaah menitipkan ke saya, 1 porsinya berapa Ustadz? Tergantung, Anda mau pilih berapa? 20.000, 30.000, 50.000, berapa semampu Anda. Saya ngambil yang porsi 1 hari 100.000, ya sudah, berarti 100 hari 100.000 kali 30 hari 3 juta. Nanti yang dititipkan Anda, misalkan Anda titipkan ke saya mengkoordinasikan kepada orang yang mengelola untuk dibentukkan makanan dikasih kepada fakir miskin. Begitu mekanismenya. Tetap aja ujung-ujungnya harus dalam bentuk makanan. Boleh mentah Ustadz? Boleh. Boleh matang Ustadz? Boleh. Tapi sebagian ulama berpendapat lebih dicintai dan lebih disukai kalau misalkan dia makanan matang siap saji tinggal makan. Begitu jemaah tentang fidyah. Ada lagi yang mau tanyakan? Silakan Ibu. Saat Ramadan pahala dilipat gandakan, apakah dosa juga? Iya, jawabannya sebagian para ulama berpendapat iya. Bahkan bukan cuma sebagian kecil, tapi sebagian besar pendapat para ulama, karena Ramadan pahala Allah berikan jor-joran, maka kalau berbuat dosa juga pahalanya sangat besar. Nauzubillah. Lagi jemaah, bulan Ramadan ngapain sih nyari dosa jemaah? Ramadan mah nyari pahala. Ini Ramadan malah nyari yang keliru. Jangan ya jemaah, cari pahala. Ramadan mah gudang pahala, cari pahala, nyerok pahala sebanyak-banyaknya, nyentong pahala sebesar-besarnya. Ada lagi pertanyaan super duper amat sangat terakhir. Ada lagi? Saking fahamnya ini. Ada lagi? Benar? Terakhir silakan Ibu. Nah, bagaimana tentang kita sampoan atau apa segala macam yang dimana sudah ada include wewangiannya, maka itu tidak mengapa. Maksudnya dilarang di sini adalah yang disengaja parfumnya yang ditempelkan kepada mukenanya atau pakaiannya. Tapi kalau mesti seperti tadi itu molto dan segala macam-macam, terutama juga rambut, sabun, berarti kita pakai sabun yang tidak ada wanginya, gosok pakai batu atau rambutnya digosok pakai batu. Tidak, artinya itu tidak mengapa, tapi dengan catatan tentu saja itu untuk menjaga kebersihan badan kita sebagai seorang muslim, karena Allah mencintai yang bersih, yang rapi, bukan yang jorok, kotor, kemproh, bukan. Tapi kita melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah deklarasikan lewat apa yang Allah ajarkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Tapi kalau disemprot yang seperti tadi ya, maksudnya parfum yang untuk perempuan sebaiknya dihindari, yang untuk laki-laki tidak mengapa. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.